Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah diberikan pada kita semua. Alhamdulillah. Dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala ringankan langkah kaki kita dari seksi kita masing-masing menuju masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah sampaikan selalu kepada uswah hasanah teladan umat, dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta pula kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu umatnya yang senantiasa akan mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami mewakili DKM menyampaikan beberapa maklumat sebelum khotib naik mimbar. Maklumat yang pertama, alhamdulillah telah terkumpul infak pada tanggal 11 November 2022, yakni pekan yang lalu. Infak dari jamaah sekalian telah terkumpul sejumlah uang Rp5.506.000. Kami ucapkan jazakumullahu khairan jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik buat para hadirin sekalian yang telah menyisihkan infak-infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sunduk kali ini diperuntukkan untuk santunan yatim. Dipersilakan para hadirin untuk menyiapkan infak-infak terbaiknya ya, di hari-hari yang terbaik, yakni hari Jumat. Maklumat yang berikutnya, yang kedua, terkait khotib dan imam. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Maftu Asmuni LC. Insyaallah beliau akan mengimami kita dan akan menjadi khotib dalam kesempatan kali ini. Adapun muazin pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh saudara Adimas Krisna, kawan kita, rekan kita dari seksi assembling unit. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kami menghimbau kepada jamaah yang sudah hadir terlebih dahulu untuk melihat saf-saf terdepan. Jikalau masih ada yang kosong kanan kirinya, mohon dengan ikhlasannya untuk mengisi saf-saf tersebut guna memberikan ruang kesempatan buat saudara-saudara kita yang datangnya terlambat, yang datangnya belakangan untuk mengisi saf-saf berikutnya. Terima kasih. Juga kami himbau pula kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa mensilenkan alat-alat komunikasi. Maklumat-maklumat yang lainnya, kami mengajak kepada para jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita ramaikan Masjid Al-Haqqul Mubin Pegangsaan 2 dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya ya. Hari Selasa ada kegiatan tahsin bagi teman-teman yang ingin belajar tahsin atau ingin menghafal Quran, bisa mengikuti acara tersebut tahsin tiap hari Selasa. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lainnya, di antaranya kegiatan tafsir per 2 pekan sekali ya, per 2 minggu sekali. Insya Allah kajian tafsir pada pekan besok akan berlangsung pada tanggal 23 November 2022 jam 16.30 sampai menjelang maghrib. Insya Allah pemateri yang akan rutin mengisi dalam kajian tafsir tersebut adalah Dr. Ahli Ahmadi LC MA Al-Hafiz. Para hadirin sekalian, insya Allah tema-tema yang akan diangkat, tema akan mengangkat seputar tentang keekonomian kekinian ya. Di antaranya akan melanjutkan bahasan yang 2 pekan lalu sempat dibahas, yakni problematika dan solusi ekonomi di era sekarang serta di zaman Rasulullah dan para sahabat. Sekali lagi kami menghimbau dan mengajak para jamaah sekalian, mari sama-sama kita hadir dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Haqqul Mubin Plan Pegangsaan 2. Tak lupa juga kami menghimbau juga ada kajian di awal bulan, yakni kajian bersama Al-Habib ya, Hidayatul Bidayah insyaallah di awal bulannya. Inilah yang bisa kami sampaikan.
Kalau bukan kita yang bisa meramaikan masjid ini, siapa lagi? Yuk mari sama-sama kita luangkan waktu. Hari Selasa tahsin, hari Rabu tiap 2 pekan kajian tafsir, dan hari Jumat di awal bulan kajian bersama Al-Habib. Billahi taufiq wal hidayah, wa fahamkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. أيها المسلمون
usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, marilah kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min zumratil muttaqin, termasuk golongan orang-orang bertakwa yang dipersiapkan oleh Allah nanti di akhirat, al-jannah, surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, saya diberikan amanah untuk menyampaikan satu khutbah dengan tema posisi Al-Quran di hatimu. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam hati. Allah berfirman, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Malaikat Jibril menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam hati beliau agar beliau menjadi orang-orang yang bisa memberikan peringatan dengan Al-Quran tersebut. Maka tempat Al-Quran kita adalah dalam hati kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji untuk menjaga Al-Quran dari segala bentuk perubahan, penyimpangan, maka semua itu terjadi karena Al-Quran dihafalkan di hati para hufadul Quran, bersemayam dalam hati para penghafal Al-Quran, sehingga Al-Quran terjaga dengan baik. Karena hati kita akan menjadi bersih, hati kita akan menjadi suci ketika kita selalu bersihkan hati kita dengan Al-Quran. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, al-qalbu la yazku wa la yanmu wa la yatimmu salahuhu illa bidzalika wala sabilahu ilal wusuli ila dzalika illa minal Qur'an. Bahwa hati tidak akan bersih, tidak akan tumbuh, tidak akan sempurna kebaikannya kecuali dengan iman, dan jalan menuju keimanan tidak ada jalan yang lain kecuali dengan Al-Qur'an. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadaduhum imana. Ketika dibacakan Al-Quran, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bertambah keimanan kita. Al-Quranlah yang akan menghidupkan hati-hati kita yang mati. Ketika hati kita sulit untuk menerima kebenaran, maka dengan memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, selalu dekat dengan Al-Quran, maka hati kita akan jauh dari kematian. Hati kita akan selalu hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Adakah manusia yang dalam keadaan mati, maksudnya adalah hatinya mati, kemudian kami hidupkan hati tersebut, kami berikan kepadanya nur, cahaya, yaitu Al-Quranul Karim, yamshi bihi finnas, di mana ia bisa berjalan dengan terang, dengan membawa Al-Quran di tengah-tengah masyarakatnya. Maka siapapun orangnya yang selalu dekat dengan Al-Quran, baik dengan membacanya, mendengarkannya, menghafalkannya, maka hatinya akan hidup. Ketika disampaikan nasihat-nasihat kebenaran kepadanya, maka dengan mudah ia bisa melaksanakan dan meresponnya. Namun ketika kita berpaling dari Al-Quran, melupakan Al-Quran, jauh dari Al-Quran,
maka yang terjadi adalah kebutaan. Tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada aku, di antaranya adalah ketika kita membaca Al-Qur'an, maka sesungguhnya kita sedang berzikir kepada Allah, karena Al-Qur'an itu adalah zikir. Maka siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan nanti kami akan giring dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu ia berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa engkau giring aku dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia aku adalah orang yang melihat? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian jawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tungsa. Demikianlah ketika datang kepada engkau ayat-ayat kami, diturunkan kepada engkau ayat-ayat kami, diperdengarkan kepada engkau ayat-ayat kami, tapi kamu melalaikannya, kamu tidak menghiraukannya, maka demikianlah hari ini tiba waktunya kalian dilupakan dan dilalaikan. Maka hati yang keras, maka hati akan menjadi keras jika kita lama tidak bersama dengan Al-Quran. Hati kita akan menjadi beku ketika kita terlalu lama berpisah dengan Al-Quran. Dalam sebuah hadis Sahih Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa ketika Abu Musa Al-Asy'ari datang ke Al-Basrah, ke negeri Basrah, bertemu dengan para penghafal Al-Quran, jumlahnya ada 300 orang, maka beliau berpesan kepada para penghafal Al-Quran tersebut dengan mengatakan, antum khiyaru ahli Basrah wa qurra'uhum. Kalian ini adalah orang-orang terbaik di Basrah ini. Kalian adalah penghafal Al-Quran di Basrah ini. Fatluhu, maka bacalah Al-Quran. Wala yatulanna alaikumul amadu. Jangan sampai kamu lama tidak bersentuhan dengan Al-Quran, karena bisa menjadikan fataqsu qulubukum, hati-hati kalian akan mengeras, kama qasat qulubu man kana qablakum, sebagaimana hati-hati orang sebelum kalian mengeras. Keras hati tidak akan mungkin dapat tersinari oleh hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang membaca Al-Quran, mungkin juga ada yang menghafalkan Al-Quran, tapi ia membaca tidak sampai ke dalam hatinya. Ia menghafal tidak sampai ke dalam hatinya. Dan hal ini disindir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Ada kaum-kaum, ada manusia-manusia yang membaca Al-Quran tetapi tidak sampai melewati tenggorokannya. Ia baca Al-Quran hanya sampai di lisan saja. Ia dengarkan Al-Quran hanya sampai di telinga saja. Ia lihat Al-Quran hanya sampai di mata saja. Tidak sampai melewati tenggorokan, tidak sampai melewati kerongkongan, hingga menuju ke dalam hati yang harusnya ia bersihkan dengan interaksinya dengan Al-Quran tersebut. Oleh karenanya, bagaimana kita memposisikan Al-Quran di dalam hati kita? Apa tandanya kalau Al-Quran sudah bersama dengan hati kita dan bersemayam dalam hati kita? Yang pertama adalah ketika kita membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita merasakan kelezatannya, merasakan nikmat bersama dengan Quran. Dan hal itu ditandai dengan ketika kita membaca Al-Quran, kita membacanya dengan perlahan-lahan, tidak terburu-buru, tidak asal hatam, tidak mengejar target, tapi kita hafalkan dan kita baca dengan tartil. Kita nikmati sedikit demi sedikit dari ayat ke ayat, agar kita bisa semakin lama merasakan kenikmatan dan kelezatan bersama dengan Al-Quran. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan sebenar-benar tartil. Demikian pula ketika kita
ingin merasakan lezatnya membaca Al-Quran dan membersamai Al-Quran, maka kita harus landasi aktivitas kita tersebut dengan penuh keikhlasan. Tanpa keikhlasan, maka aktivitas kita menjadi kering, menjadi gersang, tidak betah kita bersama dengan Quran. Keikhlasan inilah yang akan membuat kita bersungguh-sungguh untuk meraih kemuliaan bersama dengan Al-Quran. Karena itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, idza talabal Quran, kalau dia ingin mencari Al-Quran, wal ilma, dan mencari ilmu, lillahi, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka lam yalbath an yura dzalika fi khusyu'ihi, maka pasti akan nampak aktivitasnya itu dia lakukan dengan khusyuk, dengan penuh pendalaman, dengan penuh keseriusan. Khusyuk dia, lama dia bersama dengan bacaannya, tidak bisa diganggu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena dia sedang menikmati makanan hidangan Al-Quranul Karim. Maka ikhlas inilah menjadi salah satu upaya kita agar kita bisa menikmati hidangan Al-Quran, menikmati lezatnya bersama dengan Al-Quran. Al-Quran bahkan dapat bisa membuat lunglai manusia. Orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala pun mereka sangat merindukan untuk mendengarkan Al-Quranul Karim. Bagaimana kita menjadi orang yang beriman kalau kita tidak merasa butuh terhadap Quran? Sementara orang kafir saja mereka sangat merindukan untuk mendengarkan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran ketika diturunkan, maka siapapun yang mendengarkan mestinya dia harus khusyuk, mestinya dia harus gemetar. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andaikan kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, maka engkau akan melihat gunung itu khusyuk menerimanya, bergetar menerimanya karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita sebagai orang yang beriman kalah dengan gunung? Mereka tidak memiliki hati, tapi mereka bisa bergetar dan bisa khusyuk ketika mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran bisa mempengaruhi jiwa orang-orang yang mendengarkannya, sekalipun ia tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah Jubair bin Mut'im, orang yang pada saat itu belum beragama Islam. Ketika mendengarkan Al-Quranul Karim, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun, dan seterusnya, maka dia katakan, kada qalbi an yatir wa kana dzalika awwalu ma waqara al imanu fi qalbi. Hampir-hampir saja hatiku terbang, dan itu adalah momentum pertama kali keimanan bersemayam di dalam hatiku. Dan tidak lama kemudian beliau memeluk agama Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin hafidhakumullah. Demikian pula secara jujur dikatakan oleh orang yang tidak beriman kepada Allah yang bernama Al-Walid ibnul Mughirah. Dia katakan, inna la qawluhu alladhi yaqulu halawah. Sesungguhnya perkataan yang diucapkan oleh Muhammad itu sungguh mengandung kemanisan. Wa inna alaihi la talawah, dan sesungguhnya ia adalah kenikmatan yang bisa diterima dengan jiwa. Wa innahu la muthmirun, wa innahu la muthmirun a'lahu, ia memberikan buah di atasnya, mughdikun asfaluhu, yang begitu subur di bawahnya. Dan berbagai cerita di zaman Rasulullah di mana orang-orang yang tidak beriman merasa rindu untuk mendengarkan Al-Quranul Karim. Yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran hidup dalam hati kita, yaitu dengan cara tadabburu ayatihi, mentadabburi ayat-ayatnya, wal farahu biliqaihi, bergembira ketika bertemu dengannya,
wasururu lisama'ihi, berbahagia ketika mendengarkannya, wal insatu 'inda tilawatihi, dan memperhatikan ketika dibacakannya. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan tujuannya adalah untuk ditadabburi, untuk dihayati. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab ini kami turunkan kepada engkau sebagai kitab yang diberkahi agar mereka bisa mentadabburi ayat-ayatnya. Maka ketika kita tidak mau mentadabburinya, memahami dan menghayati makna-maknanya, maka yang terjadi adalah hati-hati kita akan terkunci, akan tertutup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an ataukah hati-hati mereka akan terkunci? Mudah-mudahan kesempatan yang berbahagia ini bisa menambah kecintaan kita terhadap Al-Qur'an, bisa menambah kenikmatan kita saat kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, dan mudah-mudahan Al-Qur'an menjelma dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam akhlak kita, dalam pola pikir kita, dalam perilaku kita, agar kita menjadi manusia yang diinspirasi oleh Al-Qur'anul Karim, sehingga nanti di akhirat kita mendapatkan syafaah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.